Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demi Lesti Fadilah, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini aku akan mereview buku yang ditulis oleh Bapak Kukai Shihab yang berjudul Perempuan, di mana dalam buku ini banyak sekali tema-tema yang saya rasa selaras dengan mata kuliah gender dalam Islam, seperti tema-tema yang berjudul kepemimpinan perempuan, bagaimana peran perempuan di dalam publik, hak reproduksi perempuan, dan hak perempuan atas menceraikan suaminya begitu. Pokoknya banyak sekali tema-tema yang saya rasa selaras dengan mata kuliah gender dalam Islam. Nah, tema yang paling aku suka di dalam buku ini adalah tema biasnya interpretasi para cendekiawan lama yang mana memang aku juga dulu sempat kecewa pada agama, karena sebelum aku belajar genre dalam Islam dan sebelum aku membaca buku ini, dimana aku pikir banyak sekali interpretasi yang diusulkan oleh para cendekiawan lama yang mana kadang-kadang cenderung patriarki gitu. Nah, tapi itu semua terpatahkan ketika aku belajar genre dalam Islam dan ketika aku membaca buku Perempuan yang ditulis oleh Bapak Kutai Shihab. Nah, apalagi tema di sini tuh ada salah satu tema yang menjawab dugaan atau asumsi negatif aku terhadap agama gitu, seperti dalam pembagian waris. Kenapa sih laki-laki memiliki bagian hak waris itu 2 kali lipat lebih besar daripada perempuan begitu ya? Karena itu sebetulnya Islam tuh telah berbuat itu seadil-adil mungkin. Kenapa aku bisa berkata demikian? Nah, setelah di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya andai kata nanti ada dua orang anak, satu laki-laki satu perempuan, di mana orang tuanya meninggal, nah si laki-laki ini dikasih 2 kali lipat warisan daripada perempuan. Nah, ketika dia udah gede, si laki-laki ini akan menikah dan dia itu diwajibkan untuk memberikan mahar dan juga memberikan nafkah, sehingga warisan itu kan diberikan untuk calon istrinya. Sedangkan perempuan gitu ya, itu tuh tidak diwajibkan memberi nafkah dan memberikan mahar gitu. Justru perempuan nanti akan diberikan oleh calon suaminya gitu. Nah, jadi ini hanya salah satu contoh di antara ribuan contoh yang memang justru Islam itu hadir untuk memuliakan perempuan, di mana agama yang diusulkan oleh Nabi Muhammad SAW ini justru agama yang rahmatan lil alamin gitu, berguna untuk semua makhluk perempuan dan laki-laki gitu. Nah, dimana ketika itu juga di dalam buku ini juga aku belajar bahwasanya kesetaraan yang dimaksud di sini adalah bukan dimaksudkan perempuan ingin mendominasi laki-laki gitu, dan harus perlu digaris bawahi bahwa kesetaraan di sini bukan harus semuanya sama gitu. Nah, kita sebagai kaum feminis itu kan menyuarakan perempuan, ujung-ujungnya kan juga untuk mendapati keadilan gitu. Nah, di mana dalam keadilan ini itu enggak harus sama gitu. Seperti kita analogikan, aku punya 2 anak, satu kelas SD, satu SMA. Aku kasih yang SD dan SMA dua-duanya uang 2.000 gitu. Nah, itu sama, tapi enggak adil bagi si anak SMA ini gitu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sama itu bukan berarti adil, itu bukan berarti harus sama gitu. Dimana misalkan dalam hal pekerjaan, saya rasa dewasa ini kita sebagai perempuan dikasih ruang atau dikasih wadah untuk bisa bekerja itu udah adil banget. Kita lihat perempuan di zaman Kartini, di mana semuanya itu bisa terbatas gitu, bukan hanya pekerjaan, bahkan dalam pendidikan pun kita tidak punya gitu. Jadi menurutku perempuan dewasa ini dikasih wadah untuk bekerja itu udah adil banget, terlepas bagaimana pekerjaannya. Misalkan perempuan bekerjanya hanya di dalam jahit menjahit, sedangkan laki-laki menjadi kuli bangunan, itu udah adil banget bagiku gitu loh. Karena kan bagaimanapun juga di dalam buku ini dijelaskan ada penelitian yang dari penelitian Amerika gitu, mengemukakan bahwasanya memang secara kimiawi perempuan dan laki-laki itu beda, seperti di dalam masa pertumbuhan. Laki-laki itu 15 tahun, sedangkan perempuan 9 tahun kan dalam masa tumbuh dewasa, kesungguhan kayak gitu. Nah, sehingga nanti juga ketika dewasa perempuan itu akan mengalami menopause, sedangkan laki-laki tidak gitu. Nah, itu mengemukakan bahwa bagaimanapun perempuan dan laki-laki itu beda gitu, sehingga adil di sini nggak harus sama gitu. Adil tetapi dalam hal-hal yang memang nggak harus sama gitu. Nah, itu aja mungkin yang bisa aku jelaskan terkait
bacaan yang aku baca dalam buku yang ditulis oleh Bapak Kekasih Sihab yang berjudul Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.